Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Yas di channel Mas Yas Ilmu. Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Dengan subtema 1 manfaat tumbuhan bagi manusia untuk pembelajaran yang keenam. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Ayo bercerita. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya. Hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap untuk dipanen. Dongeng petani yang baik hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan, ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengarai sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka yang terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, dari cerita dongeng tadi, sekarang mari kita tulis pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Pesannya apa ya kira-kira? Setiap perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Kemudian, tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan oleh petani yang baik hati. Misalnya, mengobati kaki burung pipit yang terluka dan melepaskan burung pipit itu ke alam liar. Sekarang, coba kalian diskusikan mengapa kita harus berbuat baik kepada makhluk hidup, khususnya kepada tanaman. Karena kita harus berbuat baik kepada tanaman, sebab tanaman adalah salah satu makhluk hidup. Selain itu, tanaman juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ayo berlatih. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu.
Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Sedangkan karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Perhatikan tabel di atas. 540 ditambah 590 sama dengan 1130. 590 ditambah 540 sama dengan 1130. Sehingga 540 ditambah 590 itu sama dengan 590 ditambah 540. Berdasarkan contoh tadi, sekarang mari kita bantu Dayu mengerjakan latihan soal di bawah ini. Seperti contoh, misalnya nomor 1, keranjang Lani berisi 730 buah rambutan, sedangkan keranjang Edu berisi 400 buah keranjang rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edu? Caranya sama seperti yang sudah dijelaskan dan di pertemuan sebelumnya. Kita tulis di sini 730, kemudian 400, kemudian kita jumlahkan. Hasilnya adalah 1130. Kemudian kita balik 400-nya di depan, kemudian 730 hasilnya sama yaitu 1130. Sehingga di sini 730 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 730. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 dan soal nomor 3 caranya kurang lebih sama. Silahkan kalian coba sendiri ya. Selesai. Terima kasih. Demikian pembelajaran pada kali ini ya. Jangan lupa subscribe serta like dan komen di setiap video pembelajaran ya. Boleh juga kalian share ke teman saudara yang membutuhkan. Supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten video lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.